faktor apa lagi sih selain pemain naturalisasi yang bisa bikin performa timnas Indonesia kita ini berkembang pesat sekarang? Lu bangga nggak sama timnas lu? Keren nggak timnas lu? Keren. Tapi sepak bola kita bagus nggak? Nggak ada organisasi di dunia ini yang bisa bergerak tanpa uang. Mau organisasi politik, organisasi agama, organisasi olahraga, pasti butuh finance yang bagus, dan ini yang mungkin harus diperhatikan untuk Pak Erick Thohir selepas mungkin sibuk ngurus timnas. Bukannya berarti kita nggak boleh bermimpi jauh, harus kita bermimpi jauh gitu. Tapi realistisnya udah ada di situ belum? Kalau kita paksakan ke sana tapi nggak ngapa-ngapain, cuma jadi alat promosi ya sayang juga gitu. Pertama, kalau dulu gue pernah mikir gitu ya, ini kayaknya zaman-zaman era ke-8, kayaknya malaikat aja dikirim ke Indonesia suruh benahin, kayaknya balik lagi gitu. Hai teman nalar, selamat datang kembali di Tiki Taka, ngobrol bola pakai nalar. Kembali lagi bersama saya Noella Sisterina, Mas Sabtu Haryo pastinya, Yo. dan welcome back Bung Harpa. Halo Noella. Apa kabar Bung Harpa? Baik Noella, baik juga Mas Haryo. Aman, alhamdulillah. Hati baik. Hati baik. Wah, masa. Belum udah. Baru mulai hati. nih, jangan. Tapi yang penting aman ya Bung Harpa, aman semua ya? Aman. Terkendali ya? Terkendali dan gak sabar yang pasti nonton timnas. Nanti bakal nonton langsung sana nggak? Oh, selalu sih rencananya begitu. Selalu emang Iya. ini dia nih. Selalu loh Mas Selalu. katanya. Selalu. Kita kerja terus sih, jadi nggak bisa ke stadion. Iya. Ya justru gue kerjanya kan ke Oh, stadion. iya. Gitu, Nggak untuk pernah memberikan- diajak-ajak sih sama Bung Harpa. Ya bener nih. Oke teman teman, hari ini kita mau bahas bersama Mas Sabtu dan Bung Harpa, kita membahas beberapa permasalahan yang ada di sepak bola Indonesia. Jadi kalau kita lihat secara garis besar ini di sepak bola Indonesia, ini kan secara sederhana kita bisa bagi jadi 3 ya sebenarnya, kualitas liga, timnas Indonesia, sama pembinaan usia dini. Ada biasanya 3 itu yang paling sering dibahas dan masih banyak butuh perbaikan lah ya mungkin. Oke, sekarang kita akan breakdown satu persatu. Kita bahas mulai dari performa timnas Indonesia dulu. Ini kan sejak dipegang Ketua Umum Bapak Erick Thohir. Yes. Ini kan kita semua menyaksikan ya, kita semua jadi saksi, ini emang berkembang sangat pesat lah performa timnas Indonesia kita. Apalagi dulu nih kita cuma bisa bermimpi buat ada di Piala Dunia, sekarang kita semakin dekat walaupun memang masih proses kualifikasi ya. Sekarang semakin dekat. Intinya maksudnya artinya sekarang udah visionnya udah semakin terlihat lah ya. Nah, pertanyaannya faktor ini kan banyak yang bilang ini dengan adanya naturalisasi dan pemain yang didatangkan dari luar negeri gitu. Tapi kan nggak mungkin ini faktor satu-satunya. Kalau menurut Mas Sabtu dan Bung Harpa, sebenarnya ada faktor apa lagi sih selain pemain naturalisasi yang bisa bikin performa timnas Indonesia kita ini berkembang pesat sekarang ini? Kalau sekarang ya, sesuai dengan apa tadi Noella jabarin, kita sama sekali belum pernah ada di round 3 sepanjang sejarah. Ini baru pertama kalinya kita masuk ke round 3. Bukti bahwa timnas kita sudah jauh membaik. Lalu kita bicara tadi ada proses naturalisasi. Ya memang harus diakui proses ini tuh yang akhirnya membuat timnas kita bisa naik kelas dengan pemain-pemain berkualitas yang ada di timnas kita. Sempat ada pro and kontra, tapi selalu saya berada dalam barisan yang pro. Karena ternyata ini works buat kita, dan ini kan memang PSSI melihat ada kesempatan ketika jatah dari AFC ditambah, otomatis peluang menjadi lebih besar. Gimana kita cara maksimalin peluang ini? Kita coba dengan jalur yang untuk gimana caranya ningkatin timnas kita. Kan kalau kita bicara ya kalau yang ideal adalah liga yang bagus, otomatis akan menghasilkan timnas yang bagus. Betul, negara-negara dengan sepak bola established seperti itu, Inggris, Spanyol, Jerman segala macam. Ketika liganya bagus, grassroots-nya bagus, grassroots-nya bisa mengisi liganya, akhirnya pemain-pemain berkualitas itu bisa tersaring dari liga itu menjadi timnas yang hebat gitu. Kalau kita bicara Jepang, iya liganya sudah established, tapi pemain timnasnya nggak banyak kok yang dari J-League karena semuanya udah ada di Eropa gitu kan. Nah, kita kan sebetulnya kalau kita compare dengan liga-liga yang jelek di dunia, sebetulnya banyak juga yang liganya nggak bagus, tapi timnasnya bagus. Negara-negara Afrika kan seperti itu. Liganya nggak bagus, Amerika Selatan juga beberapa juga liganya nggak bagus, tapi
timnasnya bagus. Ya memang pemain-pemain mereka tersebar di Eropa. Oke. Nah, kalau saya tanya, pemain kita tersebar di Eropa nggak? Tersebar kan Yes, sebetulnya kan? tersebar. Tapi dengan cara yang berbeda. Mungkin kalau mereka dari liga diambil sama Eropa gitu. Kalau kita ya sudah ada di Eropa duluan gitu Iya. pemain-pemain kita. Bedanya mungkin seperti itu. Jalurnya berbeda. Tapi paling nggak langkah yang diambil PSSI ini betul-betul membuat timnas kita bisa naik kelas dan leap-nya jauh banget gitu. Mhm. Kita bisa melewati Vietnam dengan mudah, Ya. yang tadinya kita setengah mati untuk ngalahin Vietnam, tapi sekarang kita bisa berada di jajaran dengan Jepang, dengan Australia, dengan Arab Saudi gitu. Ketika ditanya, "Lu bangga nggak sama timnas lu? Keren nggak timnas lu?" Keren, gue bilang. Tapi sepak bola kita bagus nggak? Belum tentu. Gue kan selalu bilang seperti itu kan. Mhm. Dibedakan timnas dengan liga. Liga. Dengan sepak bola Indonesia udah keren belum? Belum. Mhm. Liganya belum menunjukkan kualitas yang sejajar dengan liga-liga di Asia bahkan yang di atas, Mhm. dan grassroots kita belum selengkap itulah untuk bisa dikatakan kita punya grassroots yang bagus gitu. Mhm. Jadi tadi 3 elemen itu ya baru timnasnya aja. Iya. Timnasnya bagus, betul bagus dengan cara yang khusus untuk Mhm. bisa menjadikan timnas kita bagus, which is fine-fine aja gitu. Karena kan banyak negara juga yang pakai pemain naturalisasi tapi nggak works kok. Tapi Iya. di kita kok works gitu kan. Mhm. Artinya kan ada sistem dipilih tapi sistemnya juga cocok di kita. Nah, itu yang harus kita akui bahwa langkah PSSI tepat untuk membuat timnas kita bagus. Tapi kan nanti pertanyaannya adalah gimana caranya gap-nya itu semakin kecil antara pemain-pemain yang ada di liga kita, lalu di bawahnya lagi grassroots. Apakah ini nanti bisa masuk ke liga pemain grassroots-nya? Apakah pemain-pemain liga kita bisa mengisi timnas? Itu kan semakin nanti harusnya kan semakin kecil gap-nya dibandingkan pemain-pemain yang ada di timnas sekarang. Jadi yang saya tunggu jelas grassroots-nya nanti seperti apa, liganya juga nanti seperti apa, baru kita bisa bicara sepak bola kita udah keren dan sudah lengkap. Timnasnya bagus, liganya bagus, grassroots-nya jalan. Gitu. Bung Setuju? Arfa, gimana? Ada yang setuju, sebagian besar setuju. Yang nggak setuju apa nih? Jadi pertama kalau dulu gue pernah mikir gitu ya, ini kayaknya zaman-zaman era kegelapan, kayaknya malaikat aja dikirim ke Indonesia suruh benahin, kayaknya balik lagi gitu. Itu dulu gue pernah bikin adigium seperti itu gitu. Angkat tangan gitu malaikat. Seberat itu Belum ya sempat angkat berarti? tangan malah. Seberat itu? Seberat itu dulu memang. Kalau teman-teman yang ngikutin bola pasti tahu lah bagaimana carut maruti sepak bola kita, walaupun sekarang juga masih banyak PR kan. Nah, ketika Pak Erick Thohir menjadi ketua umum PSSI, gue rasa dia juga menyadari situasi ini tidak mudah. Kemudian ada satu celah yang bisa dimanfaatkan dengan cara mengemas tim nasional kita menjadi begitu luar biasa. Ya. Caranya apa? Memang betul katanya yang tadi gue bilang, gue setuju karena kalau kita lihat gapnya antara pembinaan sepak bola kita dengan kualitas di luar negeri, lihat CAC itu jauh banget. Nggak bisa gitu. Misalnya contoh, Joao Pelupesi apa kurangnya dibuat Indonesia sebagai gelandang yang sangat benar-benar main pertama aja dia langsung memukau orang. Ya. Ore Omri 2 pertandingan langsung 2 gol. Padahal kalau kita lihat Ole main di mana di Championship Division? Di mana? Di papan tengah. Itu pun dia nggak terlalu inti. Joao Pelupesi main di mana? Di kasta di Challenger Pro League. Di kasta kedua Liga Belgia papan tengah. Tapi di kita bisa luar biasa. Ya. Nah, berarti kan ada gap yang sangat luar biasa kan? Iya. Nah, which is itu diketahui oleh Pak Erick Thohir. Makanya mau nggak mau diambil langkah ada celah apa naturalisasi. Dan ini pendekatannya kan top bottom. Dari atas dulu karena dia tahu mungkin benahin di bawah itu susah. Butuh Ya kan? waktu. Butuh waktu ya Panjang. sangat panjang karena ini sudah mengakar selama puluhan tahun lah seperti itu Asprof, Lavrov dan lain-lain gitu. Bukan saya bilang gue bilang nggak bisa enggak. Nah, ditempuh itu dan betul kata Mas Aryo, it works very well gitu. Penonton penuh, animo jadi tinggi. Belum lagi kalau kita bicara dignity kita dihargai di luar negeri dan gue pernah berapa kali merasakan itu kan. Waktu kita dengan Korea Selatan, nggak ada angin, nggak ada apa, wartawan Korea Selatan datengin gue minta selamatin gitu loh. Gue bilang ketua PSSI kan bukan gue. Tapi kan artinya kan, oh ternyata seperti ini ya, punya tim nasional yang bagus kita dihargain. Animo anak-anak juga di SSB tumbuh seperti jamur di musim hujan segala macem. Tapi enough is enough, ada batasnya. Nggak mungkin kita selamanya seperti ini. Ini bagus nih, mungkin sampai nanti kita mudah-mudahan kita lolos Piala Dunia lah, minimal round 4. Ya, animo itu tumbuh. Nah, mudah-mudahan jangan lupakan grassroots dan Liga 1 atau sepak bola dalam negeri kita. Karena apakah
kalau kita tanya ke dalam diri kita, apakah kita mau seperti ini selamanya? Pasti jawabannya enggak. Tapi sekarang, that's good, perfect gitu. Banyak PR yang harus dikerjakan oleh Pak Erick Thohir, tapi juga kita nggak bisa terlalu nge-push beliau. Karena beliau kalau nggak salah baru 2,5 tahunan maksudnya kurang lebih. Ya itu kan waktu yang sangat pendek lah kalau kita untuk menuntut semua itu beres. But it's okay. Kita sebagai masyarakat, sebagai fans, sebagai pecinta bola juga memberikan masukan yang membangun buat mereka kalau ada kekurangan. Dan selama mereka menerima itu dan memperbaiki, ya kita senang-senang aja begitu. Jadi semua sekarang sudah on the track. Kita nggak sabar lagi kalau sedikit maju mungkin menunggu nanti pertandingan menghadapi China. Mudah-mudahan kita lolos round 4 dan animo itu tidak berhenti di sini. Semoga ya dalam negeri liganya EPA ini juga agak dilupakan sedikit, jangan dilupakan supaya dibenahi juga jangan sampai setiap ada kompetisi klub-klub itu langsung mencomot, baru comot dari berbagai SSB ini juga kan jadi PR. Tapi again itu bukan berarti kita benci, tapi kita kasih tahu Pak masih ada PR nih Pak, jangan dilupakan. Dan sejauh ini kalau kita lihat timeline-nya ya masih wajar lah kalau mereka belum bisa membenahi itu semua. Jadi ya everything sekarang on the track dan mudah-mudahan tim nasional kita bisa lolos. Iya, kalau kita bicara soal naturalisasi ini kan sebenarnya kita udah sering bahas juga ya di episode-episode sebelumnya. Ini adalah salah satu cara fast track untuk mencapai goals yang sekarang kita lagi sementara ini coba raih gitu. Karena pertanyaannya ke Bung Harpa dan Mas Sabto, ini gimana caranya buat grassroots untuk pembinaan usia dininya ini harus dimulai dari mana sih untuk memulai ini, apalagi kan ini butuh waktu yang panjang untuk bisa mulai perbaikan itu. Iya, pertama dari liga kan, kalau liga kan selalu kita bilang bahwa ya liga kita harus kita akui kualitasnya kalau di jajaran Asia tuh masih belum ada papanya gitu. Bahkan kita kalah dari Liga Thailand, Liga Malaysia. Dari sisi peringkat tuh kita di bawah, bahkan kemarin kita kesalip sama Kamboja ya. Dari sisi liga kan, artinya kehebohan liga di kita ternyata kalau kita compare kualitasnya ternyata belum sebagus itu kualitasnya. Hype-nya luar biasa, penontonnya luar biasa. Liga-liga yang kita sebutin itu mungkin kalah gitu. Tapi dari sisi quality wise itu masih jauh gitu. Itu suatu bukti. Makanya kenapa saya selalu bilang kenapa pemain kita kalau misalnya keluar ya jangan alergi kalau pindahnya ke Thailand gitu, karena memang liganya jauh lebih bagus. Australia pun jauh lebih bagus gitu. Kalau kita lihat comparison di Asia ya paling atas ada Liga Arab Saudi, lalu ada J-League, ada Korean League, ada Liga Uni Emirat Arab, Liga Iran, Liga Cina ada di situ, J2 bahkan jauh di atas liga kita gitu. Artinya emang dari sisi liga tuh perlahan-lahan harus kita benahi. Pembenahannya seperti apa? Pak Erick Thohir sebetulnya udah memberikan banyak nilai bagus lah ya buat liga. Dengan adanya VAR itu kan salah satu yang bisa memunculkan trust terhadap klub-klub yang ada di Liga 1 kan. Tadinya kan kalau kita bicara offside itu kan sering banget menjadi perdebatan. Kita bicara pelanggaran yang tidak terlihat sering menjadi perdebatan. Tapi ketika ada VAR akhirnya kan terlimitasi kan, kesalahan-kesalahan itu semakin sedikit sehingga trust terhadap aparat pertandingan termasuk wasit, linesman, tim VAR itu sendiri akhirnya membuat liga kita semakin berkualitas. Dari sisi itunya sudah mulai dibenahi oleh Pak Erick Thohir sebagai ketua PSSI gitu. Walaupun mungkin yang menggulirkannya LIB, tapi kan sebagai PSSI, sebagai induk sepak bola di Indonesia pasti kan ikut campur haruslah untuk membenahi liga kita seperti apa. Ketika sudah bagus di lokal, ya ketika kita main di kancah regional, ya kita harus membuktikan kita bisa berbicara di situ gitu. Kalau kita tidak serius dalam tanda kutip untuk bisa bermain di kancah regional, ya otomatis kita nggak akan dapat nilai, nggak akan bisa mendongkrak liga kita gitu kan. Comparison-nya kan pasti dilihat dari kompetisi sesama klub-klub yang ada di ASEAN dan juga di Asia. Ketika di situ kita bisa berbicara, akhirnya kita dapat slot di Liga Champion yang atasnya lah ya, yang Liga Champion Asia yang utamanya gitu. Bukan di Liga Champion 2-nya atau kalau di sana Liga Eropanya lah ya. Dulu kan Piala AFC-nya, kita kan bermain di Liga yang kasta keduanya gitu kan. Kita kalau mau naik kelas ya pasti kita harus ada di Liga paling tingginya. Nah itu kan butuh keseriusan juga dari klub-klub untuk bisa berbicara banyak di level regional. Lalu tadi Noe sempat bilang grassroots. Ya grassroots kan harus diakui dulu tuh kita nggak punya kompetisi yang bisa dibilang mumpuni sehingga pemain-pemain muda kita itu punya kompetisi atau liga yang bagus. Ya dengan adanya EPA muncul di 2018,
awalnya usia 16 dan 18, tapi sekarang ada U20-nya, sempat ada U14 juga di tahun 2022, tapi sekarang tinggal 16, 18, dan juga 20. Dan itu semuanya harus dimiliki perwakilannya di klub-klub yang ada di Liga 1. Artinya kan sekarang in order lo menjadi klub Liga 1, artinya lo harus punya elemen yang banyak gitu kan di bawahnya, grassroots-nya harus lo pikirin gitu. Betul tadi Harpa bilang, masih banyak lubang-lubang yang dimanfaatkan oleh klub dengan mengambil pemain-pemain dari SSB gitu. SSB sini diboyong, dibilang tim dari klub tertentu gitu. Ya kalau itu masih bisa dijalankan sekarang, ya mungkin kedepannya udah nggak bisa. Betul-betul lo harus punya afiliasi klub yang betul-betul ada di bawah lo gitu. Klub dari U16-nya, 18-nya, 20-nya betul-betul harus punya. Ya dulu mungkin kalau kita bicara EPA hanya berlangsung 3 bulan. Tapi sekarang kan udah makin panjang. Dibagi 3 divisi, masing-masing ada 6 klub ya, 6 atau 8 ya. 18 klub itu 6, masing-masing ketemu 4 kali. Artinya kan mereka bermain cukup banyak. Rutin, yang dulu kan cuma home and away, sekarang home and away-nya 2 kali. Jadi 4 kali pertandingan dalam satu grup. Nanti ada 8 besarnya. 8 besarnya round robin lagi, masing-masing ketemu 2 kali. Artinya jam terbangnya sudah mulai banyak. Itu sudah mulai diperhatikan juga oleh PSSI. Jadi langkah-langkah untuk bisa membuat sebuah liga atau kita punya wadah sehingga pemain-pemain muda kita tuh punya jam terbang yang cukup sehingga ketika main di level yang lebih tinggi mereka sudah terbiasa gitu kan. Tadinya kan mereka cuma bermain sebentar, 3 bulan, habis itu selesai gitu kan. Maksudnya ajang mereka untuk mengasah keterampilan itu kan nggak ada. Sementara itu yang dibutuhkan buat timnas U17, timnas U19, U20 dan U23. Mereka tuh punya kompetisi yang cukup untuk bisa bermain. Nah perlahan-lahan memang harus dibenahi dan sudah mulai dibenahi sehingga kita akan melihat kemajuan itu ya mungkin 5-7 tahun ke depan gitu. Memang nggak bisa instan. Kalau kita bicara sepak bola grassroots itu nggak ada yang instan memang. Nah nanti kita akan mendapatkan hikmahnya, akan melihat kolam pemain berkualitas kita lebih banyak, isi pemain berkualitasnya ketika semua ini udah berjalan linear gitu. Liga youth-nya udah jalan, Liga 1-nya sudah makin bagus, dari turunannya di Liga 2-nya juga sudah semakin bagus, dan akhirnya pemain-pemain ini worth untuk bisa masuk ke timnas gitu, dengan digembleng di liga yang bisa dijalankan secara reguler. Nah, mungkin yang menjadi catatan di sini adalah mungkin biar agak sedikit bukan beda ya melengkapi, tapi memang betul ya ada perbaikan di level grassroots seperti yang EPA sudah mulai digulirkan walaupun belum sempurna ya, tapi kan wajar ya namanya juga segala sesuatu pasti butuh proses. Cuman ada satu catatan yang gue lihat itu kontradiktif. Jadi ketika di bawah ini memang mulai ada pergerakan, tapi kemudian dengan kebijakan terakhir di Liga 1 itu 6+2 ini kan kayak seperti mengalirkan air dari sini tapi kemudian dicegat di sini gitu. Kalau kita lihat sekarang misalnya di Liga 1 penjaga gawang itu mungkin 50% ya pemain asing. Gitu loh. Kemudian 6+2 tuh kalau nggak salah yang dimainin di lapangan 6 ya gitu. Jadi kurang lebih 50% itu digerus oleh pemain asing. Nah, ini kan juga menjadi kontradiktif gitu. Tapi itu kan alasan dari klub-klub PSSI dan Liga supaya kita bisa bertarung di Asianya. Nah, ini kan harus kita buktikan juga. Walaupun hipotesa itu terbantahkan. Karena kayak Persib itu selalu tiap main di Champions League tuh nggak tahu ya. Kalau gue pernah tanya sama teman yang bobotoh juga, katanya kurang bergengsi gitu. Lebih bergengsi memenangkan Liga 1. Nah, itu yang maksud gue PR itu. PR-nya kan ada beberapa nih, love hole-nya nih. Jadi satu, oke, biar kita bisa bersaing masukin. Alasannya juga cuma ada satu lagi sebenarnya soal finance. Jadi pemain asing itu kalau baru datang itu biasanya murah. Kayak Taisei Marukawa tuh di Persebaya waktu datang itu kalau gue nggak salah ya dari informasi yang gue dapat tuh sekitar 500-600 juta. Tapi begitu dia tahun kedua, dia waktu itu nyetak 15 atau 16 gol. Mungkin dia tahu loh kok di samping gue nggak bisa nendang bola 1 miliar gajinya. Gue 15 gol, gue minta 2 miliar deh. Nah itu biasanya mereka buang tuh. Mereka beli lagi, cari yang masih baru yang murah lagi. Nah ini juga salah satu tantangan. Makanya gue pernah berkali-kali menggaungkan usul yang memang akan menjadi pro dan kontra atau diskusi, yaitu soal salary cap. Walaupun salary cap ini mesti dikaji dengan mendalam ya, karena nggak sesimpel yang kita pikir. Salah satu rujukan gue adalah Amerika, NBA. Karena salary cap-nya ini sangat ada dinamikanya juga, nggak firm dia benar-benar semua tuh harus 150 miliar misalnya satu musim. Enggak juga. Ada dinamikanya, nah itu perlu dikaji.
Kenapa? Supaya klub ini juga bisa sehat gitu. Bisa sehat dan bahkan mendorong pemain-pemain mudanya itu untuk bisa main di klubnya sendiri gitu loh. Misalnya dengan salary cap yang mungkin ditentukan dalam nilai tertentu, sehingga mereka nggak bisa jor-joran juga beli pemain. Satu, menjaga daya saing supaya lebih seimbang. Kedua, mau nggak mau dia kan manfaatin pemain lokal yang lebih murah. Iya. Nah, jadi willingness. Kalau menjawab pertanyaan Noe itu apa yang harus dilakukan? Willingness dulu dari PSSI untuk membenahi liga-liga kita, Liga 1, Liga 2, Liga 3. Sudah ada beberapa, tapi yang seperti tadi kita diskusikan, kalau kita sepakat, loophole-loophole ini yang memang harus dibenahi secara serius. Ya mungkin saat ini masih euforia dengan tim nasional, nggak apa-apa juga. Toh juga dari situ kan ada sisi positifnya. Kenapa? Pak Erick Thohir sebagai ketua PSSI, dia kind of punya wild card nih. Punya daya gedor. Kalau dia mau apapun, masyarakat cenderung akan mendukung. Yeah. Selama itu untuk kebaikan. Gitu. Misalnya kayak salary cap nanti, atau mungkin menurunkan kembali jumlah pemain asing. Mungkin ada pergolakan di klub. Tapi kalau masyarakat mendukung karena tahu memang Pak Erick Thohir bisa membenahi sepak bola kita, gue rasa itu dia punya political will, punya political power yang bisa nge-force kebijakannya untuk dilaksanakan gitu. Jadi ya masih banyak PR. Ya beberapa gaji klub juga kita tahu ini penting juga. Nah itu kembalinya ke finance. Kenapa? Karena nggak ada organisasi di dunia ini yang bisa bergerak tanpa uang. Mau organisasi politik, organisasi agama, organisasi olahraga, pasti butuh finance yang bagus, dan ini yang mungkin harus diperhatikan untuk Pak Erick Thohir selepas mungkin sibuk urus timnas. Jadi sisi finance-nya itu juga pasti penting ya. Itu penting banget. Itu penting banget. Oke, ini kalau kita bicara soal pembinaan, mungkin Mas Sabto sama Bung Harpa ingat dulu kan kita ada ini ya, Sociedad Anonima Deportiva, di mana ini akan program itu membawa pemain muda Indonesia buat berlatih di luar negeri yang nantinya mereka akan bisa bergabung di timnas Indonesia gitu ya. Nah, apakah program kayak gini perlu diadakan lagi? Pro dan kontra sih. Waktu itu kan ya kita pernah punya Primavera, kita pernah punya Baretti, kita pernah punya SAD. Iya. Itu kan maksudnya membuat super tim di luar gitu. Oke. Jadi nanti ketika mereka datang, mereka udah menjadi satu tim gitu kan. Tapi ada juga, dan dari situ kan nggak semuanya bisa bermain dalam satu tim. Akhirnya kan ke pretel-pretel, dan mereka bukan menjadi satu tim yang super lagi. Karena dari sisi kualitas bisa dibilang nggak sama gitu ya. Jadi hanya beberapa aja yang terpakai gitu. Nah, ada juga langkah yang kemarin sempat dibuat juga seperti Garuda Select. Itu kan bukan membuat super tim, tapi menghasilkan individu-individu yang bagus, sehingga mereka nanti ketika menjadi anggota timnas, mereka sudah terlatih dengan baik di Eropa. Waktu itu ke Inggris, Garuda Select dalam berapa season, kalau kita lihat ya bagus ya, salah satu di situ. Lalu dulu ada Brilian Adama, ada Rafli, Hoki Caraka, Kakang Rudianto, Fajar Fatur Rahman. Banyak sebetulnya personil-personil yang sekarang menghuni timnas U20 dan U23, itu kan hasil dari yang kayak gitu juga gitu. Jadi pasti butuh duit. Kalau kayak gitu kan butuh duit, dan tidak melulu semuanya bakal sukses gitu. Jadi kan harus dipilah-pilah lagi. Misalnya ingin membuat ajang seperti itu, dan biasanya swasta ya yang membuat seperti ya kemarin mungkin langsung dari PSSI, gabungan dari swasta untuk Primavera dan Baretti, SAD juga ada PSSI-nya juga. Sementara kemarin Garuda Select murni dari swasta ya kalau bisa dibilang gitu. Dan ini bisa memunculkan juga pemain-pemain bagus gitu. Tapi kan ketika nanti mereka selesai dari sana, di sininya mereka nggak putus kan, bagus nggak ketika balik lagi ke liganya gitu. Kalau liga kita bagus, akhirnya bisa menjadi wadah bagi pemain-pemain ini untuk bisa berkembang lebih gitu kan. Tapi kalau misalnya udah dapat pembibitan yang bagus di luar, tapi ketika mereka balik ke sini tapi tidak punya liga yang cukup bagus secara kualitas dan kompetitif, akhirnya kan sayang juga kan ketika mereka akhirnya nggak kepakai 100% gitu ilmu yang mereka dapatkan di luar gitu. Jadi ya menurut saya sih masih ya antara pro dan kontra, mungkin lebih besar ke kontranya sih. Kalau saya lebih melihat grassroots di sini yang lebih dibenahi, lalu liganya juga disempurnakan, sehingga tadi gap-nya akan semakin berkurang, dan juga nanti bisa menghasilkan pemain-pemain timnas yang lebih berkualitas. Kalau gue lebih percaya tempaan ya. Jadi semakin banyak
para pemain, anak-anak itu ikut terlibat dalam sepak bola, semakin sering mereka berkompetisi, gue percaya dari proses itu akan lahir pemain yang berkualitas dan punya mental kuat gitu. Apa yang dilakukan di Garuda Select, dilakukan SAD, ya di Uruguay, terus Barretti, Primavera itu dibilang jelek juga enggak, gitu ya. Itu kan namanya kan berusaha ya. Cuman menurut gue itu lebih ke temporary sih ya, gitu. Mungkin karena waktu itu kompetisinya juga, ya walaupun waktu itu liga Juniornya nggak ada memang dulu. Juniornya nggak ada kan gitu. Jadi memang itu hanya momen tertentu lah seperti itu. Jadi gue lebih percaya tetap wadah grassroots yang di Indonesia itu dibenahi. Memang itu adalah pekerjaan yang paling membosankan, dan mungkin ketika nanti kita menuai hasilnya, bukan tidak mungkin yang mulai ini sudah nggak ada di sana gitu. Nah ini akan menjadi PR kan, rata-rata orang, ya kita jujur aja, ketua PSSI itu pengen hasil karyanya itu dinikmati saat dia masih di situ juga gitu. Ini juga satu tantangan kan. Jarang ada yang mau, oke gue nanam pohon sekarang, 10 tahun lagi baru tumbuh, gue udah nggak di mana, nggak peduli, nggak ada tuh. Rata-rata mereka pengen juga ngambil kredit. Nah ini yang menjadi tantangan kan. Sementara kalau kita tadi bicara pembinaan usia dini, EPA segala macam, kalau dibenahi kurang seksi, intinya itu sih. Itu yang menjadi masalah. Cuman kan ya gimana ya, kalau kita lihat dari mulai Barretti, Primavera dan sampai Garuda Select itu kan jujur ada yang berhasil. Ya ada Kurniawan, ada Bima Sakti, ada Hoki Caraka yang Mas Arya sebutkan tadi semua. Tapi kan sangat kasuistis gitu loh. Tidak bisa menciptakan benar-benar satu tim yang memang lahir dari kompetisi yang bagus itu. Jadi kembali lagi sih, memang terdengar klasik, tapi memang itu yang harus dilakukan dan itu tidak mudah. Belum lagi geografi kita yang begitu luar biasa dari Aceh sama Papua, dan satu lagi PR dari PSSI adalah belum ada direktur teknik. Padahal kalau kita membangun sepak bola dari bawah itu perlu direktur teknik. Bagaimana menciptakan silabusnya, bagaimana mengupdate gaya bermain saat ini, football science-nya, belum lagi gizi pemain, banyak banget PR sebenarnya. Karena jujur aja gap ini berkaitan juga dengan program pemerintah kan, makanan bergizi kan. Kalau kita misalnya dulu ada teman lah di Jerman, dia orang desa, dia bilang di sana itu antar satu rumahnya tiap 500 meter. Tapi dia dengan yang kebetulan orang Jerman ya, dengan yang di Munchen, yang di kota, makannya sama, makan keju juga, makan roti juga. Maaf kalau di kita kan gapnya masih jauh. Nah sementara banyak pesepak bola itu yang lahir dari daerah-daerah yang mungkin, mohon maaf sekali lagi ya, secara asupan makanan itu berbeda. Nah ini kan juga PR yang mendasar yang kita kadang-kadang luput. Nah siapa yang mau memikirkan ini, kan banyak gitu loh. Jadi beda mungkin dengan seperti Mas Arya tadi sempat singgung, ada beberapa negara yang liganya kayak saya mau kasih contoh tuh Makedonia Utara ya. Mungkin nggak ada pernah dengar liganya, tapi lolos Euro. Kenapa? Mungkin mereka ada yang liganya bagus, timnya berantakan. Siprus tuh liganya tinggi loh. Ya. Kualitas di ranking. Ya. Yang mau gua lolos Piala Dunia. Yang mau gua katakan apa? Faktor ini banyak sebenarnya. Gitu. Jadi kita nggak bisa ngambil satu contoh, misalnya liganya jelek, tapi tim nasional bagus. Bisa kok. Nggak juga. Mungkin bibitnya memang bagus. Atau yang tadi Mas Aryo bilang, liganya bagus, nggak compete di timnas. Ya mungkin memang bibitnya kurang. Atau environment-nya kurang gitu. Jadi faktor membangun sepak bola itu kalau kita mau jangka panjang tuh dari A sampai Z banyak. Dan itu butuh waktu mungkin minimal 15 tahun. Dari kita membenahi di bawah ini sampai akhirnya kita menuai. Gitu. Semoga kita bisa sampai di situ ya. Iya. Dan Nah, Harpa masih ngomongin nanti. 20 tahun ke depan semoga kita bisa 15 tahun lalu. Dia akan ngomong 15 gitu. tahun lalu saya udah memprediksi. Saya udah ngasih masukan nih. Yang penting masih lengkap semua nih. Masih dong, Bu. Masih lengkap, masih sehat. Masih dong, Bu. Ya, begitulah. Oke, ini kalau kita bicara salah satu contoh baik nih ya dari pembinaan ini, mungkin kita bisa ambil contoh dari Marcelino kali ya. Karena Marcelino ini kan di umur 17 tahun udah main buat tim seniornya Persebaya. Terus di umur 19 tahun udah resmi bergabung di klub Challenger Pro League. Nah ini Denze ya? Iya, Denze. Dan sekarang udah berseragam Oxford United. Ini apa yang bisa diadopsi dari Marcelino untuk calon-calon pemain muda lain agar bisa tercipta Marcelino yang lain ke depannya? Oke, mungkin sedikit ya. Kalau soal Marcelino itu sangat kasuistis. Talentnya memang di atas rata-rata. Iya. Jadi kalau kita ambil contoh seperti itu, nanti malah jadi buruk. Dalam arti begini, dengan pembinaan yang begini aja lahir Marcelino kok nggak begitu. Karena Marcelino itu one in a thousands lah mungkin, atau millions gitu ya. Dan satu lagi memang harus diakui, kompetisi di Asprof di level kelas usia itu
Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat itu lumayan jalan. Oke. Ada Rizky Ridho, Mhm. ada Marcelino Ferdinand, Hernando. Hernando Ari dari Persebaya semua. tapi dia kayaknya dari Jawa Tengah deh. Ya tapi kayak Pulau Iya. Jawa lah. Mhm. Jawa Barat juga ada Kakang Rudianto, Ya. ada Beckham Putra, masih agak lumayan jalan nih gitu. Oke. Tapi sekali lagi karena mereka memiliki bakat dan kompetisinya juga berjalan cukup baik. Gitu. Internal kompetisi internalnya jalan. Betul. Nah, kita kan nggak tahu nih yang di lain-lain itu apakah seperti itu dan apakah ada pemain seperti dia kan. Tapi sekali lagi gue yakin kalau kompetisi ini dilaksanakan secara masif, secara konsisten dan dengan waktu yang panjang, pasti akan lahir-lahir juga Barcelona yang baru di tempat yang lain juga begitu. Iya, kalau yang base-nya Perserikatan tuh emang internalnya jalan. Ya. Iya, jalan ya Persija. Makanya kan ketika yang tadi kita sebutkan di EPA 16, 18, 20 itu kan memang yang juara-juaranya atau di 4 besarnya Persija, itu pasti Persija, Ya. Persib, Persebaya, sekarang ada Persis Solo, ada mana lagi? Kalau yang klub itu Bali United, lalu Bayangkara, Iya, Borneo, Bayangkara, ya. Borneo Iya, itu memunculkan dari level klub yang bukan Perserikatan gitu. Oke. Artinya ya mereka sudah menjalankan dengan baik dan sudah memunculkan bibit-bibit gitu. Cuman kan ya kalau tadi dicontohinnya Marcelino, Rizky Ridho, Hernando, itu kan generational talent ya. Maksudnya mereka nggak muncul di setiap generasi gitu. Pasti ada generasi berikut luput, nanti akan muncul lagi pemain yang hebat di generasinya gitu. Tapi ya Ridho, Marcelino yang paling menonjol itu kan terlihat sekali ketika di usia 14, 15 emang udah jago banget gitu. Udah kelihatan oh ini bakal jadi pemain yang kalau jalurnya benar dia akan jadi pemain yang spesial gitu. Dan kebukti Ridho sampai sekarang ya kapten timnas, lalu Marcelino salah satu gacoan kita di lini depan, Hernando was one of the best kiper kita ya sebelum datang 2 kiper baru. Yes. Artinya kan di beberapa tempat tempaan pemain-pemain itu ternyata bisa memunculkan gitu. Cuman kan ya harus semua memunculkannya sama gitu ya, nggak cuman di beberapa sektor negeri ini doang gitu, harus merata. Nanti mungkin di Medan akan banyak muncul dengan makin bergeraknya Asprof untuk bisa menghidupkan sepak bola lagi. Nanti lalu kita bicara di paling timur seluruh Indonesia lah. Iya, dari Papuanya sendiri, dari ada Papua Academy ya. Iya. Itu kan memunculkan bibit juga. Jadi ya walaupun tidak semuanya dari Asprof atau dari Perserikatan yang menjalankan, tapi swasta-swasta juga bisa ngebantu juga sih untuk bisa menghidupkan sepak bola di level yang bisa dikatakan harus sama gitu di semua lini. Dan agak beruntung juga tuh Marcelino dan Rizky Ridho dan mungkin Hernando Ari, bahkan Ricky Kambuaya juga. Pokoknya masih sekarang kenapa? Karena mereka sekarang bisa transfer ilmu dari para pemain diaspora. Yang paling clear itu Rizky Ridho deh. Gue masih ingat waktu di Midin, waktu kita ngalahin Vietnam 3-0, itu dalam beberapa momen kayak corner itu siapa sih si Jai itu kayak ya gue nggak tahu dia ngomong apa ya, cuman paling kira-kira kalau kira-kira gini, kalau lagi corner badannya gini, kira-kira gitulah gitu. Dan Rizky Ridho sendiri dalam satu wawancara gue dengar dia sering nanya kan ke Jai gimana sih main di Liga Italia gitu, ngadepin Lukaku, ngadepin Vlahovic. Itu dari ngobrol gitu aja mental tertular. Kan ada orang bilang kalau kita bergaul dengan pandai besi kita jadi bisa bikin besi begitu ya. Jadi pasti nular vibes-nya, PD-nya juga nular. Marcelino juga mungkin ngobrol dengan Ragnar atau dengan Ole, kan apalagi satu klub kan dengan Ole. Jadi mereka beruntung ada di era sekarang, mereka punya bakat juga, mereka punya rekan yang bisa memberikan mentor, dan jangan lupa mereka ada kesempatan 10 pertandingan yang sangat berkualitas, level kompetisinya di Asia di kualifikasi round 3. Ya bayangkan dulu kita kalau setiap mau friendly match carinya negaranya peringkatnya berapa, negara dari Afrika yang kita nggak tahu. Sekarang kita mainnya lawan Jepang, lawan Saudi, lawan Bahrain, lawan China, lawan Australia, dan dalam bungkus kompetisi. Jadi mereka kan pasti serius juga gitu. Jadi itu pasti tertempa. Dan itulah kenapa gue bilang ya Marcelino, Rizky Ridho dan kawan-kawan yang sekarang ini sedang berada di timnas, Yaakob Sayuri juga yang isunya sih dipanggil nih lagi. Itu mereka beruntung. Mereka isunya beruntung dipanggil ya?
isunya dipanggil. Oke. Kita lihat ya nanti tuh nalar ya. Gitu. Biasanya Valdi alias Valid nih. 90% lah. Ini dia nih. Nah makanya nih kan Gitu. sekarang aku ntar berteman sama Bung Harpa, berarti aku juga akan bisa mengeluarkan info-info A1 juga ya. Bisa. Karena Jadi kan tertular. A1 ke Noella A2 A2, jadinya. iya. Dari gua Ano. Wah, ini. Ada, tapi off the record Ano. ya. Yang ini cuman bolehnya off cam. Off cam. Iya, nggak boleh. Jadi A1, A2, Aduh, A0 Ano. nanti. Gitu. Oke, terakhir Bung sama Mas Sabto. Ini kan tadi Mas Sabto sama Bung Arpa udah Ya. mention beberapa kali nama Rizky Ridho ya. Iya. Nah mungkin mau bahas sedikit nih soal Rizky Ridho. Di usianya yang sekarang 23 tahun, ini kan banyak yang merasa dia tuh udah layak loh sekarang bermain di Eropa. Karena banyak yang berpikir bahwa kalau nggak sekarang pasti akan susah nih untuk mendapatkan slot di Eropa karena umur dia semakin bertambah. Nah, pendapat Bung Harpa sama Mas Sabto gimana mengenai Rizky Ridho bermain di Eropa? Apakah emang ya udah nggak usah muluk-muluk di Asia aja dulu? Toh di Asia juga bagus. Ya kan pilihannya kan kalau di Asia yang tadi kita sebutin ya, Thailand lah, Cina lah, Uni Emirat Arab lah, Ya. J2 lah, K2, maksudnya liga-liga yang jauh di atas liga kita, tapi memang belum liga tier satunya gitu. Kayaknya kan mustahil ya kalau kita langsung bisa ngambil leap ke liga satunya yang ada di luar ya, misalnya kayak di Liga Arab Saudi gitu kan, Iya. lawannya siapa di situ, buset, Skriniar main di situ gitu kan, Sadio Mane. Dan mainnya di Al Nassr. N'Golo Kante gitu kan, pemain-pemain yang level 1 dunia gitu kan. Kayaknya terlalu muluk kalau kita bermimpi boleh gitu, cuman kalau realistisnya kayaknya memang belum ada di level itu gitu. Oke. Tapi memang step dari level Liga 1 ya memang harus dan layak dilakukan gitu oleh Rizky Ridho. Tapi yang saya sebutin tadi ya Thailand lah, Uni Emirat Arab lah, Australia lah, mana Iya, lagi ya? Australia ya. Kenapa Iya, nggak banyak ke Australia? Itu liga-liga yang secara kualitas liganya itu lebih baik dibandingkan liga kita. Jadi step up juga buat Rizky Ridho gitu. Kalau ke Liga Eropa ya pasti di tier 2 atau tier 3 gitu kan. Iya. Nggak mungkin di tier 1 karena keterbatasan, satu administrasi, satu lagi ya kualitas itu sendiri gitu kan. Pemain non Uni Eropa kan pasti akan diprioritaskan yang dari Amerika Selatan atau dari Afrika gitu. Tapi kalau se-eksepsional itu anggapannya klub tersebut terhadap Rizky Ridho, ya why not dicoba gitu. Cuman kalau saya bicara realistis ya, kayaknya di level di liga yang nomor 2 masih Iya. ada di kasta itu. Karena kalau kita bicara pemain diaspora kita aja, Ya. main di Eredivisie, betul main di Eredivisie, tapi di klub mana? Kan Iya. bukan di 4 besar Eredivisie-nya gitu kan, pasti masih di bawah itu gitu. Di Liga Belgia pun Kasta kedua. iya, Itu pun bukan papan tengah. bukan di Anderlecht, Iya. bukan di Brugge yang kayak gitu-gitu. Main di Championship, ya bukan di Kasta level tengah juga. kasta tengah juga gitu kan. Iya. Ya kita harus ngukur juga bahwa Setuju. liga Eropa seperti apa yang layak buat kita sasar gitu. Bukannya berarti kita nggak boleh bermimpi jauh, harus kita bermimpi jauh gitu. Tapi realistisnya udah ada di situ belum? Kalau kita paksakan ke sana tapi nggak ngapa-ngapain, cuma jadi alat promosi, Promosi, ya. ya sayang Iya. juga gitu. Iya, Alat engagement ya Mas? Iya. Itu yang paling harus dipikirkan pemain kan. Makanya kadang-kadang gue melihat peran agen pemain itu sebenarnya bukan sekedar calo atau penyambung antara penyewa dan yang pemain, tapi juga harus memberikan masukan kepada pemain nih. Tiba-tiba misalnya let's say Real Sociedad atau Valladolid ngontak Rizky Ridho, oke, mungkin itu terdengar seksi ya, tapi ngapain dia di sana nanti? Apakah duduk-duduk doang? Apakah dia cuma main 1 menit 2 menit, kan harus diperhatikan juga gitu loh. Karena Iya. gue percaya pemain yang main reguler itu lebih baik daripada cadangan walaupun di klub besar, kecuali mungkin usianya sudah 35, 36 kayak Scott Carson kalau nggak salah di City ya, karena dia udah bukan orientasinya bukan main ya. Udahlah, gue menghabiskan masa-masa akhir karir gue, dapat duit, dapat gelar, itu kan beda. Tapi kan ini di usia yang mereka sedang butuh tempaan kan. Iya. Benar kata Mas Aryo, kita ngukur diri juga lah gitu loh. Pemain seperti João Felipe yang eksepsional aja masih main di kasta kedua Liga Belgia papan tengah gitu loh. Jadi kita harus tahu diri. Apakah kita mau di sana? Semua orang juga mau. Kalau perlu main di Madrid, main di Barca. Tapi kan kita Iya, realistis. Nggak apa-apa. Kayak misalnya Pratama Arhan coba. Sepanjang hidup dia dari mulai PSIS main di Tokyo Verdy, Kacrut, main di Suwon, Kacrut. Begitu main di Thailand, Thai League, agak turun dikit di Bangkok United, dia langsung inti. Iya. Langsung bisa kasih kontribusi segala macam, which is bagus. Demikian juga dengan Astawi. Jadi ya
Kalau dikatakan apakah dia main di Eropa, menurut gue belum layak. Dan belum saatnya juga, bukan nggak bisa, belum. Kita nggak tahu, nanti next step dulu kayak kata Mas Hero bilang. Mungkin di Thai League, dan dia pernah nyebut juga kan soal Thai League, cuman ada kendala kontraknya belum habis atau seperti apa, atau mungkin di J2 juga nggak apa-apa. Atau J-League itu Hafner aja nggak dapet di Cerezo Osaka, dia nggak dapet loh. Ya kan, dan akhirnya kembali ke Wolverhampton, main di Under 21 malah lumayan gitu loh. Jadi intinya sih harus jangan silau dengan klub dengan, mungkin kalau duit agak susah ya, karena kita juga kalau ditempatkan dapat duit gede mungkin ngiler juga gitu loh. Cuman kalau duitnya mungkin gak beda jauh, tapi di sini main inti walaupun di Asia, mendingan ngambil itu daripada dia hanya jadi penghangat bangku. Kecuali eksepsional kayak Canatip ya, itu ya, kan eksepsional banget dan di J1 mainnya di J-League 1 dan salah satu transfer terbesar juga kan di Consadole Sapporo pada saat itu dia. Ya memang kualitasnya fantastis gitu kan untuk pemain Thailand gitu. Jadi dia bisa main di Liga 1-nya Jepang dan reguler di situ dan sering jadi man of the match juga gitu. Jadi emang kalau emang kualitasnya seperti itu dan dianggap oleh klub-klub Jepang seperti itu akan dimainkan kok, bukan hanya sebagai alat promosi doang gitu. Kalau memang kualitasnya sebaik itu gitu. Oke, terakhir nih Mas Toto Bung Harpa, kalau kita lihat karir Marcelino yang dari awal karir sepak bolanya udah main di Persebaya, terus ada Pratama Arahan juga yang awalnya udah main di PSIS tadi Bung Harpa udah bilang ya. Artinya kan sebenarnya pemain-pemain kita di Liga 1 walaupun kayak Mas Toto bilang tadi ini eksepsional, tergantung bakat lagi masing-masing. Tapi pemain Liga 1 kita artinya bisa juga loh ada pemain-pemainnya yang main di luar negeri akhirnya. Cuman kan ini menjadi dilema klub nggak sih? Karena di satu sisi klub pasti nggak mau pemainnya keluar, tapi di sisi lain pemain juga butuh pengalaman dan jam terbang yang lebih baik lagi di luar negeri. Sebenarnya kalau menurut aturan klub gimana ya? Kalau memang kontraknya udah selesai kan dia bisa bebas kemana? Aturan Bosman kan seperti itu. Dan setahu gue di sini setiap 1 tahun doang. Iya, dan di sini rata-rata kontrak 1 tahun. Aturan Bosman mengatakan bebas milih klub, dan gue rasa kalau misalnya pun dia disewa 2 tahun, masih ada 1 tahun, itu it's all about negotiation aja sih gitu loh. Karena seperti Nabil misalnya, Bang Nabil Hussein di Borneo, bahkan dia bercita-cita untuk menjadi produsen pemain, menjual gitu. Jadi mindset itu mungkin yang perlu dibangun juga ya. Jadi nggak ada masalah sih, menurut gue sih. Beberapa udah terjadi kan, Pratama dari PSIS, Asnawi dari PSM Makassar kalau nggak salah, ada beberapa. Ada kebanggaan juga dari klubnya juga sebenarnya sih. Ketika pemainnya, pemain kita dilirik klub luar tuh ada kebanggaan juga. Iya, ada kebanggaan juga bagi klubnya sendiri ya. Sebagai produsen dari pemainnya itu, pasti mereka ada nilai plusnya. Lu bisa menghasilkan pemain-pemain yang emang layak bermain di luar, seperti tadi Pratama, Asnawi dan juga Marcelino gitu. Dari klubnya berarti mereka punya kontribusi. Ada kontribusi besar lah dari klub gitu. Dari pemain ya benar kalau emang udah selesai kontraknya, bebas kalau ada klub yang ngincer, ya kenapa enggak juga gitu kalau mereka emang ingin pindah. Cuman mungkin sedikit masalah gaji aja ya, karena konon kalau di Jepang, di Korea Selatan, di tahun pertama itu gaji mereka memang katanya kecil. Oh gitu. Sepertiga dari itu. Hernando langsung pernah ngomong ke gua, terus si Asnawi juga ngomong di suatu podcast, jadi kayak benang merahnya kelihatannya emang begitu. Tapi katanya sih kalau memang dia perform, tahun kedua dan tahun ketiga itu bisa mendekati Liga 1 juga. Makanya Liga 1 ini lumayan tinggi ya. Tinggi, makanya ada yang bilang kalau mau cari duit main di Liga 1 katanya. Ya berarti ntar aku mau main di Liga 1. Oke, thank you so much Bung Harpa, Mas Toto. Makasih banyak. Menurut teman Nalar gimana kalau kalian punya insight, punya opini lain boleh tulis di kolom komentar. Kita baca semuanya guys, tenang aja. Jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube channel Nalar Sport TV. Dan sekarang kalian juga udah bisa dengerin atau stream Tiki Taka dan School of Football di Spotify. Jadi pastiin kalian dengerin juga Spotify. Dan jangan lupa follow Instagram @nalarsporttv. Saya Noella, Mas Sabto Haryo, Bung Harpa pamit. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye!